Kok yang dieksploitasi agamanya rata-rata Islam doang? Kok kayaknya semakin kesini gitu, semakin banyak orang yang tadi mengeksploitasi praktik-praktik ibadah yang sebenarnya di dalam pengalaman real itu kan tidak pernah lah orang punya cerita, misalnya lagi sholat digangguin, tiba-tiba di mukenanya ada yang gerak-gerak dan seterusnya. Lagi touring jam 11 malam, berhenti di masjid atau di pom bensin, ya gue kan pasti sholat isya dulu nih gitu kan. Kalau gue belum sholat isya gitu, ya gue sering aja yang Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang Allahu Akbar gitu, ada yang ngikutin di belakang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan warahmatullahi wabarakatuh. Nazarudin. Bukan, Nazar Rizaldi. Nazar Rizaldi. Nazar Rizaldi. Nazar artinya itu janji, Kang. Janji. Rizaldi itu laki-laki. Kalau pakai marga orang tua gue Elias, artinya ya Tuhan, bahasa Ibrani kan. Nazar itu Arab, Rizaldi itu Itali, Elias itu Ibrani. Jadi janji laki-laki kepada Tuhan. Wih, mantap. Serem kalau gua. Wah, kok gini nih nama gua gitu. Tapi pakai Z sih ya. Biasanya Nazar tuh Pakai D, Nazar ya. Pakai D. Zal ya. Ya. Pakai dal. Kalau kita berhasil ini, gua nanti mau nyembelih ini. Nazar ya gitu. Nyembelih ini lah. Nyembelih capung. Nyembelih semut. Dan itu harus ditunaikan ya. Ya. Janji. Ya. Ini obrolan kita yang kedua, gue tuh tertarik untuk membicarakan petualangan lu sebenarnya, perjalanan lu, tapi gue mau mulai dari apa ya, yang sekarang lagi diomongin juga nih saat-saat ini, yaitu Apa tuh? keluhan atau komplain sejumlah orang, bahkan termasuk sutradara, terhadap film-film horor yang belakangan ini muncul terus pakai judulnya dan ceritanya itu dari idiom-idiom Islam, bahkan ibadah gitu, yang sholat, ceritanya tentang orang sholat diganggu. Sebenarnya udah lama tuh banyak Diganggu maksudnya setan gitu. iya, Oke. kayak film istilahnya aja, kemudian yang digunakan sebagai judul tuh judul-judul yang berkaitan dengan ritual sholat gitu. Oke. Kayak ada film Makmum, Oh ya kan? ya. Dia sholat sendiri, ternyata ada orang yang ngikutin, terus dia horornya dieksplorasi dari situ. Lalu yang kontroversial terakhir kemudian muncul banyak ya, termasuk Kiblat. Itu yang lagi rame tuh. Itu kan seorang sutradara sendiri, itu perempuan waktu itu, Mbak Gina ya, itu juga mengomentari itu sebagai aduh gimana sih ini, kayak ya sampai komentarnya kan banyak orang itu kan menistakan dan seterusnya. Kalau lu ngelihat itu sendiri gimana? Gua karena apa ya? Ini disclaimer aja kali ya, karena gua bukan penggemar film di Indonesia lebih tepatnya. Secara general ya, bukan apapun itu. Horror, ya? Iya, bukan cuman horor gitu. Jadi ngelihatnya apa ya? Karena kan kalau kita gue sebatas ngeliatnya bisnis. Itu horor iya sangat diminati gitu kan sama masyarakat Indonesia yang masih cenderung mistikal lah ya gitu. Jadi dan itu kan kalau di bukunya siapa? Marx ya. Ya itu kan yang buat orang nggak maju gitu ya gitu. Betul. Atau apa namanya bukunya siapa namanya? Yang ini pemikirannya lah ya gitu. Ya pemikirannya gitu. Sama yang buku siapa waktu itu Mas Edo pernah bilang tuh yang punya yang nggak boleh rilis lah gitu. Buku merah lah gitu. Apa sih namanya? Nggak tahu gua. Lu tahu pasti, lu tahu, gua aja yang lupa dan susah untuk menjelaskannya gitu. Cuman kira-kira gitu. Tan Malaka. Itu kan dia mistik-mistik juga ya gitu. Kenapa nggak berkembang gitu kan? Iya. Jadi kalau gua ngeliatnya cuma sebatas bisnis gitu kan, sama kayak fenomena agak lain gitu kan. Biarpun ada gua pun belum nonton sih gitu. Cuman ada sisi horornya gitu. Akhirnya dia bisa ngikutin demand-nya gitu. Kayak gitu aja sih kalau dari itu yang dipersoalkan itu kok makin kesini makin ekstrim sih lu mengeksploitasi lah ya, mengeksploitasi diksi dan praktik-praktik agama untuk mengeksploitasi ketakutan penonton gitu, sehingga yang dikhawatirkan itu kan dampaknya bahwa ini orang yang awam nanti ini sholat sendiri jadi takut gitu. Benar. Tapi yang keren, yang keren di sini lebih ke kocak di sini lebih ke apa ya? Kok kepikiran gitu.
kok yang dieksploitasi agamanya rata-rata Islam doang? Ya memang Karena mayoritas kah kan gitu ya. Cuman kan mayoritas sih kalau kayaknya. kita ngobrol sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non muslim kayak kemarin lah, kita tanya ke Cinta gitu. Itu kan hantunya bukan pocong, bukan kuntilanak gitu Iya kan. iya iya iya. Jadi kan agak aneh aja gitu kan gitu. Kenapa nggak coba dikulik dari versi yang lebih general atau yang lebih umum gitu ya untuk ke semua agamanya gitu. Jadi ritualnya ya ada ritual sholat, ada ritual pergi ke gerejanya ya semuanya lah gitu ya dikemas jadi satu gitu. Saya Kalau rasa jadi nggak terlalu akan banyak apa namanya kritik lah kalau misalnya banyak gitu ya dari banyak agama gitu. tapi memang ya itu tadi mungkin karena mayoritas emang di sini setan-setannya atau jin-jinnya Pocong gitu ya. pocong. Pocong itu kan sebenarnya nggak beragama ya, maksudnya Iya makanya. nggak jelas juga dia Nggak jelas. agamanya apa Benar, gitu. benar. Dikait-kaitkan aja gitu. Tapi kan kalau suster ngesot ya suster lah Ya gitu. suster, suster. Akhirnya jadi lawakan juga ya kalau di sini gitu. Suster ngesot, Suster ngen. suster ngesot kan. Ya. Terus ada film misalnya yang beberapa tahun lalu itu Korin. Itu Nggak jin tahu juga gua. kan. Ya Korin kan dari yang kita tahu juga ya pengetahuannya itu kan. Oh, itu kan ada juga filmnya gitu. Itu menampilkan seorang ustadz muda yang apa namanya bersahabat atau menggunakan itu untuk Tapi kalau di kulik-kulik itu kalau dari yang lu lihat apa itu permasalahannya apa sebatas idiomnya dipakai gitu ya terus akhirnya citra ritual-ritual beribadah terutama umat muslim ini jadi tidak baik lah gitu atau bagaimana gitu. ya terutama sih kritiknya lebih ke penggunaan cerita yang kok kayaknya semakin kesini gitu. Semakin banyak orang yang tadi mengeksploitasi praktik-praktik ibadah yang sebenarnya di dalam pengalaman real itu kan jarang atau mungkin tidak pernah lah orang punya cerita misalnya lagi sholat digangguin tiba-tiba di mukenanya ada yang gerak-gerak dan seterusnya. Mengambil sisi horor dari situ gitu, dari praktek-praktek ibadah gitu. Gue juga nggak tahu ya kenapa orang mengambil ya Soalnya mungkin kalau karena pergerakannya ke situ. Kelihatannya ingin itu justru mungkin sebagai upaya untuk memperkenalkan. iya keluar kali ya, Ya. keluar dari horor yang karena kalau ngikut ya namanya ngikut ya tidak akan segede itu misalnya Ya. KKN di Desa Penari Ya. itu kan beda tuh perspektifnya. Betul. Situasinya beda tuh yang digambarkan lalu wah kita mending ini aja ini juga udah ada dasar udah dasar mitosnya nih Ya. udah ada dasar orang sering cerita-cerita di masyarakat gitu. Yang bahaya kan sebenarnya bagaimana industri itu mengeksploitasi sesuatu yang harusnya direfleksikan lebih jauh gitu. Betul, betul. Hanya karena alasan itu sudah hidup di masyarakat ceritanya kan tidak harus Tidak juga harus kita ya. semena-mena Ya, kayak betul, gitu. betul. Ya kan fenomena sinetron yang isinya azab-azab juga kan alasannya ya karena memang itu hidup di masyarakat. Kan, Iya ya. sih, tapi kan lu punya tugas untuk mendidik orang Orang, untuk betul. jauh lebih rasional. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dirasionalkan mungkin Betul. gitu. Tetapi kan ya industri ya harus dikritik dari sisi itunya, jangan keterlaluan lah. Mungkin kira-kira begitu ya ininya. Kritik. Tapi ngomongin Nah, soalnya kalau misalnya tadi ya, Hmm. gua ngebahas yang tadi tuh misalnya sholat gitu ada yang mengganggu gitu. Karena gue pelaku touring lah bisa dibilang dan sendirian gitu ya. Hal Nah, itu itu. sering terjadi sama gua gitu. Dan gua menganggapnya itu hal yang biasa gitu. Misalnya gua biasanya berhenti jam 11 malam gitu ya. Lagi touring jam 11 malam terus berhenti di masjid atau di pom bensin. Ya gua kan pasti sholat isya dulu nih gitu kan. Kalau gua belum sholat isya gitu. Ya gue sering aja yang Allahu Akbar tiba-tiba ada yang Allahu Akbar gitu. Ada yang ngikutin di belakang gitu. Oh ya? Iya. Dan gua tidur ada yang menyelimutkan gitu gitulah. Nah, itu justru cerita-cerita lu itu yang menginspirasi orang bikin film itu. Mohon maaf ya para saudara-saudara. Gua duga itu dari lu sumbernya ini masalahnya. Dari tadi kita ngomongin itu, lu Gua ya. males ngomong lu kayaknya karena memang lu sumbernya. Ya Tapi gitu. emang itu kejadian ya? Lu nggak takut? Lu nggak takut? Kalau gue sih nggak takut. Kalau gue gitu. Itu sebenarnya tadi pertanyaan gua ke situ. Emang lu nggak takut ya gitu? Nggak takut sih. Ya kalau nggak Kenapa takut lu kan- nggak takut? Ya karena
udah capek di jalan. Oh. Jadi nggak peduli lah gitu ya, kira-kira gitu. Cuman kan kita juga percaya ya, terutama umat muslim gitu, bahwa dimanapun itu mungkin kecuali di Makkah gitu ya, tetap ada gitu, jin-jin itu ada, dan kita tahu ada jin muslim lah yang kita sebut jin muslim gitu. Biarpun notes-nya tetap sebaik-baiknya jin adalah sejajarnya manusia misalnya gitu ya. Lu Gitu. percaya dan tidak takut? Gue percaya dan tidak takut. Kalau lu dalam keadaan tidak capek takut gak? Tergantung. Kayak seminggu lalu nih gue kabur. Jadi di dekat rumah gue gitu ada 3 rumah yang dipercaya itu sangat berhantu gitu ya. 4 hari berturut-turut gue lewat situ jam 2 pagi untuk beli rokok. Pertama diketawain lama-lama yang bikin gue kabur pas gue jalan, jadi gangnya L gini nih. Dia teriak terus ngasih mendekat gitu suara ke gue lari dong ya kan. Terus gue lucu banget gue lari ya gitu, karena takut gitu. Badan gue bergetar semua gitu. Terus anjir nih setan gitu. Lebih takut suara atau ngebayangin ngelihat bentuk? Nah lucunya gue gitu ya, gue kayak untuk hal-hal gaib gitu lebih takut di kota. Jadi Di kota? Iya, jadi kan kalau gue touring hal-hal gitu tuh biasa gitu. Sering lah gue punya pengalaman spiritual lagi, Mistik, magis lah ya magis. gitu. Di pada saat gue touring gitu. Dan gue merasa cuek aja ya, mungkin kayak Yang di kota gimana maksud lu? Kenapa takut? ya kayak aneh aja gitu di kota gitu. Ini kan udah ada manusia. Di kota ada yang cekikikan. Iya, terus bukan ini kan udah pada setan banget nih gitu. Berarti lu lebih setan gitu kalau di kota gitu. Kalau di misalnya saya touring melipir ke sebuah hutan untuk camping gitu ya. Saya kan menyadarinya oh ini tempat mereka kok gitu. Kayak gitu. Emang udah pasti ada gitu. Kalau di kota kan ya misalnya disolatin atau apa gitu. Oh masih ada nih. Ini berarti kuat banget nih gitu kira-kira kali ya kalau disuruh ini. Tapi kan menjelaskan. setan di mana-mana. Betul. Dan setan kota itu lebih serem ya, Ya kira-kira gitulah. karena ada Pakai dasi gitu kan. Setan yang pakai Ada dasi. debt collector, ada syariah, debt Oh, collector syariah. betul. Itu di film PPT sih. Assalamualaikum. Pakai senyum. Tetap aja nagih. Iya ya, apa namanya? Ini sebenarnya saung serem versi dalam, harusnya begini nih saung serem. Bukan saung serem bocah kosong ini. Tapi perjalanan berarti kan lu dari tahun berapa lu melakukan 2015 Solo. lah kalau nggak salah. solo touring Solo ya? touring 2015. Lu bawa Vespa merah lu itu ya? Iya. Vespa merah. Perjalanan lu paling jauh kemana? Paling yang lu merasa kesulitan kemana? Atau kapan gitu? Dan yang Satu paling aja kali ya, Kang. Satu dulu maksudnya gitu. Enggak, 3 nih gua Oh, mau. 3 maunya lu. Dan Lupa gue tadi. apa namanya, nanti gue ingetin. Oh, oke, boleh. Yang ketiga itu yang pengalaman tadi tuh gue pengen tahu tuh. Ah. Pengalaman Ya kalau tadi pertama kan 2015 ya, 2015. Awalnya. Gitu. Awalnya 2015 gitu. Itu yang sendiri lah gitu. Cuman kan kesana gue juga punya pengalaman yang bareng gitu. Tapi paling cuma berdua gitu. 3 gitu. Gue nggak suka lah rame-rame gitu. Terus kalau yang paling jauh itu kalau ke baratnya itu ke arah Padang. Dari Tangerang Selatan gitu. Terus kalau ke timurnya itu ke arah Pulau Komodo. Ke arah sana lah. Ya kalau jarak mungkin sama-sama jauh, cuman Padang karena cuman satu pulau gitu ya. Jadi kayaknya kelihatannya dekat gitu. Temen kalau secara kilometer itu sama-sama pulang pergi itu sekitar 5.000 apa 6.000 kilo gitu. Pulang pergi ya. 6.000 kilo gitu. Terus apa gitu ya? Kok bawa duit berapa lu biasanya kalau perjalanan? Kalau bawa duit sih ngitung kan, itu tadi dari kilometer tadi gitu. Ya kebetulan sekarang udah canggih ada maps, jadi gua ngukur aja dari sini ke titik ini ada berapa ribu kilometer. Terus pada saat itu kan bensin masih 6.500 ya gitu. Jadi gua bagi aja gitu. Nah itu uang yang gua bawa segitu. Dan gua Terutama bensin ya. ya bensin pasti. Makan lu nggak pikirin? Nggak terlalu. Lu nggak makan atau lu tahu caranya untuk Gua- bisa makan? Pertamanya nggak tahu kan kalau cara gitu. Cuman lama-lama bisa kali minta gitu. Sampai ya pada akhirnya kan gue juga bensin 3 kali minta gitu. Dari cara yang apa dari maksa gitu. Terus ya Kalau bulan puasa sebenarnya enak ya, Jang ya? enak karena nggak puasa. Musafir jadinya.
Enggak, lu mau makan tinggal ke masjid. Oh iya benar, Banyak benar, masjid yang banyak, nyediain benar, takjil, makan benar, gitu kan. benar, benar. Cuman kan kalau apa ya terutama mungkin dari Jawa Timur kali ya, itu udah jadi hal yang umum. Jadi gua emang aneh banget ya orang-orang Jawa Timur tuh sangat-sangat, terutama orang Jawa kali ya, welcome gitu. Saya masuk ya standar orang touring lah ya, bawaan banyak segala macem gitu. Belum lagi plat B gitu kan, orang tahu gitu kan. Biarpun saya nggak pernah bilang dari Jakarta, pasti dari Banten atau Tangerang Selatan gitu. Itu langsung datengin gitu bertiga berempat pada nyamperin saya gitu langsung. Makasih Mas, makasih datang ke masjid kami gitu. Oh iya? Iya, terus diberes-beresin gitu. Apa namanya? Jadi banyak ruangan sekat-sekat tempat tidur gitu. Di sini aja nggak apa-apa Mas gitu. 2-3 hari istirahat gitu. Makanan semua apa segala macam. Ada yang gitu. Jangan-jangan mereka berpikir ada kamera di mana? Terus lu mau nyumbang masjidnya? Enggak juga ya? Enggak lah. Tulus lah ya. Iya, tulus mereka, tulus banget gitu. Kelihatan kan, berasa lah gitu paling enggak gitu. Ini bukan tulus yang Kristen. Bukan, kan? bukan. Tulus yang Kristen mah aduh. Kristen soalnya enggak ya. Tapi lu pernah nggak berada dalam situasi hidup dan mati gitu? Ya ada beberapa kali ada. Misalnya Jatuh ke jurang gitu. itu Nah, di mana? itu di Purwodadi. Jadi kalau misalnya dari Semarang gitu ya, mau ke arah Jawa Timur, ada bisa lewat Tuban, itu full utara yang kita sebut jalur Pantura, atau agak ke bawah dia ke Purwodadi. Kalau yang benar-benar ke bawah itu ke arah Jogja. Nah itu ada tuh Purwodadi tuh lewat situ, dan itu hutan semua. Ya intinya sih singkat ceritanya lampu motor saya tiba-tiba mati. Terus kan tidak kelihatan jalannya. Terus saya pura-pura ini kanan kali ya. Tiba-tiba jurang gitu. Jatuh lah gitu ke jurang gitu, menggelosor. Cuman bukan jurang yang mungkin ya orang-orang jurang, cuman paling 5 meter, 7 meter lah kedalamannya gitu. Iya. Dan itu landai gini ya. Enggak yang terjal begini gitu. 5 meter kan lu nggak mungkin ngangkat motor Oh, juga. itu dia. Nah, di terus? sini juga ada sisi mistisnya gitu. Apa tuh? Jadi pada saat saya jatuh pasti kalau saya pribadi tuh kalau udah kayak gitu tuh mikirin barang-barang saya, dalam artian karena saya bawa kamera, bawa laptop segala macam itu Iya, lebih iya. berharga lah ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi saya selamatkan itu dulu terus ke atas. Dan pada saat itu posisinya sekitar jam 1 pagi, hujan. Hujannya rintik cuman deras gitu, hujan rintik deras gitu. Oh enggak, sorry, kenapa saya bisa jatuh? Karena Allah ngirim pertolongan nih gitu. Jadi ada bis besar gitu ya, lewat jalur situ. Satu itu doang tuh. Saya ngikut di belakangnya, kan kelihatan dong, ya kan jadinya kan. Tapi lama-lama pedih mata, kan warna merah terus tuh. Iya, iya. pusing, udahlah bodo amat gitu kan. Ya dia pergi, akhirnya saya berusaha sendiri dan akhirnya terjatuh tadi gitu kan. Terus lanjut tadi, habis saya beres-beres barang itu, saya ke atas. Bermodalkan HP dan senter itu, saya mau mencoba memberhentikan orang lah gitu, minta tolong gitu. Karena saya juga nggak mungkin kan ngangkat sendiri gitu. Masih dini hari tuh? Iya masih dini hari itu, masih dini hari, jam 1, jam setengah 2 lah. Karena proses saya ke atas juga sebenarnya lumayan lama lah gitu, karena sulit lah gitu, karena hujan juga. Ya udah habis itu mungkin setengah jam lah ya gitu. Orang lewat naik RX King. Oh ya kalau di hutan ada motor RX King, saya tahu dan dengar dari jauh, begitu juga dengan lampunya karena kan gelap gulita ya. Jadi mau jalurnya gimana biasanya kelihatan kan ininya apa. RX King itu kan suaranya khas. Nah ya kencang. Teng. Jadi nggak mungkin lah saya bahasanya mungkin luput lah gitu ya. Ya udah habis itu kenapa Mas, dia nolong gitu. Saya mau pulang dulu. Dulu posisinya udah naik tuh. Udah di pinggir jalan, udah naik di atas. Motor gitu. masih di bawah. Masih di bawah. Oke. Intinya gue cerita lah ya apa yang terjadi gitu. Terus dia bilang nanti Mas saya balik setengah jam ke rumah, saya balik lagi. Berarti butuh sejam kan gitu. Udah tuh dia sejam bawa tambang terus diikat. Tapi dia pergi, balik lagi. Perasaan lu gimana? Ya alhamdulillah ada yang nolong gitu. Yakin dia bakal balik lagi? Yakin. Oh, Kalau saya yakin, punya keyakinan itu gitu. Udah itu dia bawa tambang, udah Mas nggak apa-apa, saya aja gitu. Itu juga rada aneh gitu karena ya saya sih percaya bahwa orang-orang desa atau orang-orang gunung kuat ya bahasanya gitu ya. Kok dia bisa sendiri gitu kan narik itu Vespa gitu kan. Iya. Kayak gitulah. Udah itu akhirnya saya diikat lah kira-kira gitu ya si motor dengan motornya dia gitu. Keluar dari jalur situ. Terus setelah hutan itu ada pom bensin di sebelah kiri dan ada warung di sebelah kanan.
dua-duanya buka. Hmm. Saya pertama benah-benah dulu lah di Hmm. apa namanya, pom bensin gitu kan, segala macam, ngecek, ngopi lah habis itu kan gitu. "Wih, dari mana Mas?" gitu, "Dorong-dorong motor." Saya bingung dong, "Hah, dorong-dorong motor? Saya?" gitu. "Sorosan tadi di ini sama orang gitu." "Hah, dorong-dorong motor?" Saya tanya gitu. Hah? "Iya, iya saya dorong motor." Oh iya? "Iya, Sendiri, sendiri. sendiri." Asumsi dia sendiri. Enggak, iya, dia ngeliatnya saya dorong Iya, sendiri. iya, Iya, iya. dorong sendiri gitu. Padahal disetut. Iya, saya tuh disetut dan dilepasnya itu di pom bensin karena saya juga bilang ada pom bensin, saya berhenti di situ aja gitu. Udah kayak gitu. "Hah, sendiri?" gitu. Terus saya tanya gitu, "Saya tuh barusan ditolongin orang." "Enggak kok Mas, sendiri." gitu. Nah, bingung kan saya. Jadi kalau kayak gitu-gitu saya nggak memperpanjang gitu. "Oh, yang bener." "Iya apa?" gitu. "Enggak." gitu. "Hah, siapa tadi?" Udah gitu aja gitu. Kayak gitu-gitulah. Karena lu kayaknya lulusan ibtidaiyah sih kayaknya. Kalau saya mengartikannya makanya karena apa saya suka akhirnya solo touring gitu ya. Kalau ngomonginnya di dunia spiritual lah gitu ya. 1+1 itu bukan 2 gitu. 1+1 itu alfa. Ketika kita sendiri dengan Tuhan gitu. Satu dan satu gitu ya. Nah, itu hal apapun, kemungkinan apapun bisa terjadi lah gitu, kira-kira gitu. Jadi gue kalau touring sendiri tuh ngerasa pertolongan Tuhan itu bener adanya gitu. Lu menemukan refleksi itu setelah perjalanan atau sebelum lu Setelah perjalanan. setelah mengalami Iya. pengalaman seru itu. Iya, ya seru kata orang sih. Waktu lu mulai itu lu ngebayangin nggak bakal ketemu berbagai pengalaman? Enggak sih, ya Enggak. standar orang lah ya. Kadang kan gitu ditanyanya kayak "Gila lu sendiri ngapain sih?" gitu. Terus kita pun pertama kali terutama saya ya gitu. "Dih, ngapain ya gue begini ya?" gitu. Pasti ada tuh yang gitu-gitu. "Ngapain ya sendirian banget nih?" gitu. Tapi motivasi paling mendasar lu apa sih? Touring, solo touring. Lu lari dari apa gitu? Lari dari Enggak lari juga. bukan ya enggak lari juga, cuman kayak refresh lah ya mungkin. Oh, Refreshing. Karena pada dasarnya kan gue suka backpackeran juga jalan-jalan gitu. Cuman coba touring gitu sendiri gitu. sendiri. Ya apa ya gitu kira-kira yang akan terjadi lah gitu kira-kira. Gitu aja sih. Ya banyak sih yang lain. Oh, itu apa tadi yang lu sampaikan itu tuh kayak makna spiritual dari perjalanan lu kayaknya tuh ya. Iya, benar. Makanya akhirnya gue ya senang gitu. Penjelasan dari 1+1 tuh alfa tuh apa? Kayak gimana? Itu tadi Yang lu hayati. gue sendiri gitu ya. Mungkin dalam rangka kalau gue jadi akhirnya silaturahmi lah dengan siapapun makhluk Tuhan yang ada di muka bumi gitu dalam perjalanan gue gitu. Satu itu gue dan satu lagi Tuhan gitu. Jadi kalau lu ngomong sama Tuhan kan ya nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Jadinya banyak lah hal-hal yang saya pribadi merasakan pertolongan Allah secara langsung gitu. Secara langsung tetap maksudnya ada wasilahnya kan orang Iya, cuman kok orang kayak tadi lah gitu. Kok orang ngeliatnya saya dorong-dorong motor gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah. Keren juga ya kalau memang itu memang orangnya nggak ada gitu. Jin bawa ereking. Jin bawa ereking ya. Thumbnailnya kayaknya nih. Jin bawa ereking. Jin nyetut. Ya ini kan ini ya Jang ya, apa namanya? Kalau gue kan sering nonton di luar negeri orang juga melakukan itu di hutan. Ada tuh kalau kayak bear grill, siapa namanya tuh lupa. Itu kan memang kayak ada krunya ya, tapi dia juga ada solonya tuh, bener-bener kayak kamera sendiri. Ada juga petualang lain, ada banyak tuh kalau di National Geographic tuh ada. Dan itu rasional semua. Maksud gue tuh nggak pernah ada gue nonton itu mereka bahkan ketika mereka bertualangnya di Indonesia ya, di Kalimantan atau di mana, ada pengalaman seperti itu tidak pernah muncul tuh dalam cerita-cerita orang bule itu. Kalau di lu gue ngeliatnya ada mereka juga ada, cuman mereka nggak mau mempublikasi karena memang gitu. dari skala dia kecil hidup terus dapat pengetahuan itu kan selalu dengan cara rasional kan. Betul. Entah orang tuanya yang ateis atau apa gitu kan. Betul. Jadi apapun nyari alasan gitu. Cuman gue banyak banget juga ketemu orang-orang bule gitu yang merasakan keanehan-keanehan pada saat dia sendiri gitu, dan memang dia selalu bertanya kenapa ya. Cuma kan ya udahlah gitu. Akhirnya jawabannya udahlahnya gitu, dan kan nggak perlu diceritakan gitu. Karena mungkin misalnya target market dia buat YouTube ya orang
bule yang lebih banyak rasionalnya gitu. Jadi kan nggak masuk. Kebetulan aja di Indonesia masuknya kayak gitu-gitu. Kalau pengalaman saya sih gitu. Kalau di lu tuh tadi selain yang kayak pernah misalnya sholat terus tiba-tiba ada yang Allahu Akbar juga di belakang, ada peristiwa apa lagi tuh yang lu alami dan di mana gitu misalnya, yang lu ngerasa inget banget gitu? Itu paling jadi masjidnya emang belum jadi, atapnya juga belum jadi lagi. Cuman aktif karena ada apa namanya alasnya lah ya, ada sejadahnya gitu, karpetnya gitu. Di daerah Tuban. oh, oke. Lupa saya nama masjidnya apa. Intinya capek tidur di situ. Apa namanya? Nggak dikunci masjidnya ya? Belum jadi. Oh belum. Oh iya ya. Kan mau ngelucu Anda. Kan belum jadi, bener-bener nggak ada apa-apa selain tiang-tiang semen. Oh, oke. Masih semen semua gitu. Dan apa namanya di depannya standar lah ya orang-orang di sini gitu, yang di tengah-tengah ditaruh gitu, terus sumbangan lah buat membangun masjid gitu. Ya tidur aja gitu. Terus ada yang bangunin, nih pakai gitu. Apa namanya? Saya sadar ada yang bangunin. Selimut. Iya pakai selimut gitu. Dia ngambil selimut gitu. Oh iya makasih Pak, makasih. Karena kan lagi-lagi itu hujan, tengah malam, masjidnya tidak tertutup gitu kan, jadi memang dingin kan gitu. Di tengah kampung tapi jarang-jarang rumahnya gitu? Enggak, kalau ini enggak. Dia lumayan rapat. Oh, oke. Lumayan rapat Oke. gitu. Jadi di sekeliling rumah itu, di sekeliling masjid itu rumah-rumah gitu. Yang ya lumayan berjarak sih, cuman rumah lah, padat lah gitu. Nih pakai gitu kan. Saya sadar karena pertama saya pakainya tuh karpet masjidnya saya pakai buat apa namanya Selimut gitu, saya uol lah gitu dengan barang-barang saya gitu. Dan di situ juga kejadian yang tadi saya cerita itu, yang saya kan sholat dulu gitu, sholat isya dulu, kok ada yang assalamualaikum gitu, assalamualaikum, kedengarannya pas lagi tahiyat terakhir, pas assalamualaikum, nah itu ada juga yang assalamualaikum kedengeran gitu. Mana udahlah cuek, capek, tidur gitu, terus ada yang bangunin, suruh pakai selimut gitu. Terus saya balikin kan selimut itu gitu. Pada saat subuh kan mereka sih nggak pernah bangunin ya, itu juga saya agak aneh ataupun terkesima gitu. Dua itu saya bingung gitu. Anehnya adalah kok mereka nggak bangunin saya untuk sholat. Yang kedua apa namanya, mereka kayaknya nggak ngeganggu saya istirahat karena perjalanan jauh kali ya gitu. Udahlah intinya saya bangun, azan subuh, sholat segala macam, mandi jam 6-an gitu, saya kasih ke yang saya lihat, saya rasa itu marbotnya deh kayaknya gitu. Karena seliweran gitu kan. Saya kasih lah gitu. Hah, dapat dari mana Mas gitu? Hah, bukannya Mas yang ngasih gitu. Malam-malam ada yang ngasih saya ini gitu. Hah? Enggak Mas, itu ini tuh selimut ada di, kayak kan biasanya masjid ada ruangannya gitu ya. Dan itu dikunci gitu. Pada malam itu dikunci di gudang gitu. Iya. Jadi ya udah gitu. Oh gitu. Oh nggak apa-apa Mas, dia ya. Nah biasanya orang-orang Jawa juga gitu tuh, kayak ya itu rezeki Anda gitu kan. Ada orang-orang atau ada makhluk-makhluk yang berbaik hati atau gimana lah gitu. Ya kalau apa ingat-ingat itu emang di saat itu sih saya nggak punya rasa takut ya gitu. Tapi pada saat udah kayak mikir-mikir gitu, jadi anjir gimana tuh ya gitu kalau gua tidak melakukan atau melakukan hal-hal yang di luar ini kali ya, norma gitu ya. Kan banyak juga orang touring lepas sepatu setelah langsung masuk gitu. Kalau saya kan membiasakan diri gitu, cuci kaki dulu, benah lah. Biarpun kita ngomongin baju kan pasti kotor lah ya, perjalanan jauh gitu. Etika mah dijaga. Iya, etikanya tetap dijaga gitu. Ya gitu aja sih kalau yang kedua itu. Ya berat memang kalau nggak sensitif terhadap etika. Ya. Karena lo nggak bawa duit buat makan. Masih butuh pertolongan warteg baik hati di Jawa Timur. Tapi kalau yang di hutan atau di gunung gitu yang suasananya memang sudah spooky banget tuh, memang ada nggak lu pengalaman? Ada, cuman saya nggak mau cerita kali ya. Ada, cuman saya nggak mau cerita. Tapi ada kan? Ada sangat-sangat seram gitu. Cuman saya nggak mau cerita aja. Kalau binatang atau apa? Binatang pernah. Apa itu maksudnya? Oh 1 menit lagi. Oh ya. Kalau binatang tuh, jadi saya pernah mau ikut kompetisi National Geographic lagi. Saya tahu di Indonesia ada 4 tempat kalau nggak salah, di mana ada jamur bercahaya. Jadi kalau malam tuh dia bercahaya gitu. Oh iya, di kampung gue juga ada. Ada ya? Ada. Jamur-jamur itu lagi. Cuman di gunung gede. Saya jadi sendiri ke sana, ke kampungnya, ditemenin guide gitu.
Cuman ngehe banget emang guide-guide gitu suka pergi-pergi gitu kan. Saya lagi moto gitu kan gelap gulita di dalam hutan kan. Tiba-tiba, "Mas, Mas," set, nyalain senter. "Mana nih si Mas-masnya?" Tiba-tiba set datang gitu. "Nama Mas?" Ah, gitu, kaget lah gitu kan. Terus untuk jalan ke sana itu jalannya itu memang belum ada di Google Map. Nah, di situ tuh tempat lewatnya apa dibilangnya yang warna hitam itu? Kucing hitam lah ya gitu. Kucing hitam. Ya kucing hitam gitu. Jadi sempat papasan gitu, naik motor set, tiba-tiba dia lewat itu kita semua kan berhenti, set gitu. Mati lampu tak. Diem aja. Dia sambil jalan gitu kan, nengok kita sambil jalan gitu. Udah dia balik lagi, ya udah kita lanjut jalan gitu. Jadi nggak kalau binatang saya juga nggak terlalu inilah. Kecuali binatang-binatang yang berakal maksudnya kayak monyet gitu kan males ya. Kayak gitu-gitu lah. Supaya ada kesimpulannya yang terakhir tuh kesimpulannya. yang terakhir tuh manusia. Kalau dengan manusia lu ada pernah pengalaman nggak? Misalnya dibegal kah atau apa? Ada Karena juga. itu kan yang Ada juga. lumayan serem Lama nih Kang. Nggak apa-apa. Aduh dibegal itu di Sumba waktu itu. Sumbawa sorry di Sumbawa dibegal. Singkatnya 2000. gimana? Ya singkatnya saya lelah ya kan. Jadi di sana itu kondisi geografisnya itu kayak mungkin saya jalan sendirian itu misalnya selama 200 kilo mungkin cuma ketemu kayak 10 kendaraan gitu yang pergi bareng saya atau lintas balik lah ya gitu saking jauh-jauhnya gitu. Intinya pada saat itu masjid dikunci, aneh sekali itu kalau masjid dikunci. Apa namanya, akhirnya saya nggak dapat tempat istirahat lah, udah malam banget itu. Saya coba jalan lagi aja gitu kan, siapa tahu menemukan sesuatu lah gitu, tempat untuk bersinggah gitu. Ya udah, tiba-tiba saya ngelihat dari kejauhan ada 4 orang sudah pakai parang gitu kan, kelihatan gitu pakai parang. Ya akhirnya saya lawan aja gitu. Saya lawan dalam artian, aduh udah nothing tulus lah ya bahasanya, capek segala macam gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka nggak jadi begal saya. Karena masih muda segala macam gitu. Akhirnya kita diajak ngobrol gitu, ngopi bareng gitu. Pas pulangnya juga kita ketemu lagi gitu. Cuman kan saya tetap ada rasa takut ya gitu. Jadi pas main Mas ke rumah tidak gitu. Anda kan kemarin mau begal saya, nanti saya ya apa ya. Takut ke rumahnya ternyata dia makan orang. Enggak juga ya. Enggak, karena nah itu sedikit ini nih intermezzo. Katanya di kampung itu ada namanya kampung mutilasi di situ. Jadi pada zaman Pak Harto orang-orang yang disuruh untuk melakukan hal-hal kayak gitu ya dari situ katanya gitu. Daerahnya Empang namanya. Daerah Empang. Artinya lu pernah dengar cerita itu? Gitu? Iya, dari orang situ langsung gitu. Itu kalau kata si itu mas sempurna itu pengalaman lu karena lu akhirnya kan bisa merefleksikan tentang diri lu sebagai makhluk, tentang Tuhan, dari ya lu ngelihat alamnya yang memang luar biasa indah kan. Kemudian dari pengalaman yang akhirnya memang pengalaman yang lu sebut pengalaman tidak bisa dijelaskan tadi itu, dari hal-hal yang mistis mungkin, termasuk juga dari ketemu dengan manusia dan lu bisa mengatasinya. Keren sih Jang, karena kayaknya suatu saat kita harus bikin buku soal itu. Iya, kemarin tawarin juga lagi sama Mas Bagus suruh bikin buku. Iya benar. Gue udah lama nawarin. Iya benar. Nanti nunggu satu orang lagi siapa ya kita biar terafirmasi gitu. Udahlah kita bikin Borjuis Press. Oh, Borjuis Press. Oke. Supaya lengkap ada bukunya. Siap. Thank you ya obrolan ini. Siap. Ini Ramadan yang luar biasa. Terima kasih banyak juga teman-teman. Sampai ketemu lagi di obrolan dengan Najar. Yang nggak tahu kapan. Dengan perjualanannya yang jauh itu. Nggak tahu kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.